أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surautul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini Allah kumpulkan kita di rumahnya yang mulia untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta mentadabburi Al-Quran. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai 10. InsyaAllah ta'ala pada pagi ini kita lanjutkan dengan ayat ke-11 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik,
janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka menjawab, hanya saja kami orang yang berbuat kebaikan. Ketahuilah, mereka itulah sebenar-benarnya orang yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Dan juga apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana imannya manusia, itu imannya para sahabat, maka mereka akan menjawab, apakah kami akan beriman seperti berimannya orang-orang sufaha, orang-orang yang bodoh? Ketahuilah, mereka itulah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak mengetahui. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Dan apabila mereka berkumpul dengan sesama setan mereka, maka mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanyalah berolok-olok dan bersandiwara terhadap orang beriman tersebut. Allah mengolok-olok mereka juga dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang memperjualbelikan kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak akan pernah beruntung perniagaan mereka, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-6 sampai ke-7 Allah menjelaskan sifat dari orang kafir. Di ayat ke-8 sampai 10 Allah menjelaskan sifat orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini akan terus disebutkan dari ayat 8 sampai ayat ke-20. Maka ayat 11 dan 16 ini merupakan sambungan dari ayat 8 sampai 10 seputar karakteristik dan ciri-ciri dari orang-orang munafik. Di ayat 11 Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Apa kerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh orang-orang munafik? Kerusakan di muka bumi penyebabnya ada dua. Yang pertama, berbuat kerusakan secara langsung. Yang kedua adalah berbuat kerusakan secara tidak langsung. Adapun berbuat kerusakan secara langsung adalah berbuat kezaliman, berbuat aniaya, menzalimi manusia terkait hartanya, terkait nyawanya, terkait kehormatannya. Orang-orang munafik ketika bersama Nabi, mereka juga ikut beribadah. Namun ketika tidak bersama Nabi, mereka melakukan kejahatan dan kriminal. Sebagaimana Allah jelaskan, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kalau bersama Nabi, mereka seperti orang yang saleh, seperti orang yang beriman. Tapi kalau mereka berpaling dari Nabi, mereka akan mulai melakukan kerusakan. Mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan pembegalan, mereka melakukan perampokan, wa yuhlikal hartha wan nasl, dan mereka menghancurkan tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Kalau bersama Nabi, mereka salat, mereka puasa, mereka berinfak sedekah, hadir di majlis Nabi juga. Tapi ketika mereka jauh dari penglihatan Nabi, maka mereka melakukan kriminal. Mereka pergi keluar kota Madinah, mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Itulah yang dimaksud dengan yufsiduna fil ardh. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu melakukan tindakan kejahatan, kezaliman, dan perbuatan aniaya kepada manusia. Yang kedua, berbuat kerusakan secara tidak langsung, yaitu melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita kerjakan, setelah takdir Allah Subhanahu wa taala,
merupakan sebab utama banyaknya terjadi kerusakan baik di darat maupun di lautan. Orang-orang munafik bersama Nabi, mereka beribadah. Ketika tidak bersama Nabi, mereka melakukan maksiat. Mereka berzina, mereka mencuri, mereka membunuh, mereka berjudi, dan berbagai macam perbuatan maksiat mereka kerjakan. Maksiat, dosa yang kita kerjakan akan merusak bumi dan mengusik ketenangan makhluk yang lainnya meskipun tidak kita sadari. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia, akibat dosa-dosa maksiat yang dikerjakan oleh manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Orang-orang ahli kitab mengatakan Allah memiliki anak. Ya. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Ittakhadha ar-Rahman walada. Orang ahli kitab mengatakan Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh itu perkataan yang sangat dusta, yang sangat lancang terhadap Allah. Apa akibat dari perkataan itu? Takadus samawati yatafattarna min. Gara-gara perkataan itu, langit itu hampir terbelah dan runtuh menimpa manusia. Wa tanshaqqul ard, hampir saja bumi itu terbelah juga, hancur juga. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung hampir saja ambruk dan runtuh. Hanya dengan satu perkataan, Allah memiliki anak, langit berguncang, bumi juga hampir terbelah, dan gunung-gunung hampir runtuh. Dosa yang dikerjakan akan merusak langit, merusak bumi, dan merusak darat dan lautan. Ketika Rasulullah SAW lewat di hadapannya jenazah, maka Rasulullah SAW mengatakan, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang yang meninggal itu bisa disebut dengan mustarih. Mustarih itu orang yang beristirahat, atau disebut dengan mustarahun minhu, orang yang beristirahat darinya makhluk-makhluk yang lain. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa itu orang yang beristirahat dan siapa itu orang yang beristirahat darinya makhluk-makhluk? Maka Rasulullah menjawab, orang beriman itulah orang yang beristirahat. Orang beriman kalau dia meninggal dunia beristirahat dari kehidupan dunia, beristirahat dari musibah dunia, beristirahat dari kepenatan dunia menuju rahmat Allah. Adapun orang kafir, orang munafik, orang-orang pelaku dosa, maka dengan dia meninggal dunia beristirahatlah seluruh makhluk, termasuk pepohonan dan hewan-hewan. Maksudnya, dengan orang kafir, munafik, orang fasik meninggal dunia, seluruh makhluk bersyukur. Kalau dia masih hidup, dia akan terus berbuat dosa. Dosa itu akan menyakiti makhluk-makhluk, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan. Jadi dosa yang kita kerjakan akan merusak langit, merusak bumi, merusak hewan-hewan, merusak darat dan lautan. Itulah dimaksud dengan perbuatan merusak di muka bumi. Yang pertama adalah berbuat zalim, yang kedua adalah berbuat maksiat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, berhentilah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, berhenti kalian berbuat kejahatan, berhenti kalian berbuat kriminal, berhentilah kalian berbuat kezaliman, berhentilah kalian melakukan kemaksiatan.
Yang dikerjakan orang munafik nampak semuanya oleh sahabat Rasulullah SAW. Mereka itu orang-orang yang berdusta. Mereka hanya soleh di hadapan Nabi. Apa kata orang munafik? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka tetap berdusta. Mereka tetap mengingkari janji mereka. Mereka berkhianat. Dengan ringannya mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Kami ini orang yang berbuat kebaikan. Yang kalian lihat bukan kami, itu orang lain. Padahal jelas-jelas mereka orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi dengan perbuatan kejahatan dan perbuatan maksiat. Mereka tetap berdusta kepada Rasulullah dan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka itulah sebenar-benarnya orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Kalau orang sudah terbiasa berbuat dosa, berbuat maksiat, maka akan hilang furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Manusia itu lahir diberikan Allah furqan, pembeda. Dia bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang ibadah, mana yang maksiat. Tapi kalau orang terus berbuat kerusakan, berbuat kejahatan, berbuat maksiat, dan dia tidak bertaubat pada Allah, maka akan hilanglah furqan dalam hatinya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, kalau kamu mau bertakwa kepada Allah, maka Allah anugerahkan ke dalam hatimu furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Orang bertakwa memiliki furqan. Orang yang berbuat dosa tidak mau bertaubat kepada Allah, maka Allah cabut furqannya. Mereka jelas-jelas berbuat kerusakan, tapi mereka terus-menerus melakukannya. Akhirnya furqan itu Allah cabut. Mereka membalikkan fakta. Mereka jelas berbuat kerusakan, mereka mengatakan diri mereka muslihun. Kami ini orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang melakukan perbaikan di muka bumi. Kami tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, Innal 'abda idza iktasama nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba itu ketika dia berbuat dosa, maka akan ditulis di hatinya satu titik noda hitam. Fa idza istaghfar, maka ketika dia beristighfar, ketika dia bertaubat, maka titik itu akan dihapus oleh Allah. Tapi dia ulang lagi, dia kerjakan lagi, tapi dia lupa beristighfar, bertaubat, maka lama-lama hatinya awalnya putih, ditutup terus, titik, setiap satu dosa satu titik, besar kecilnya, maka titik itu akan menutupi hatinya. Hilanglah cahaya imannya, hatinya menjadi keras. Kalau kita berbuat dosa, manusia lumrah berbuat dosa, tapi setiap kita berbuat dosa, istighfar, bertaubat kepada Allah, agar hati kita dihapus noda hitam dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas. Dan ketika mereka disampaikan berimanlah sebagaimana imannya para sahabat, iman dengan sepenuh hati. Karena iman itu iman dengan hati, iman dengan lisan, iman dengan anggota badan. Orang munafik hanya beriman pada lisan dan anggota badannya, tidak beriman dengan hatinya. Aminu kama amanan nas. Wahai orang-orang munafik, tidak perlu sembunyi lagi. Kami sudah tahu kalian hanya berdusta. Berimanlah dengan hati kalian, dengan lisan kalian, dengan anggota badan kalian, sebagaimana imannya para sahabat radhiyallahu anhum. Apa kata orang munafik? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang sufaha? Sufaha berasal dari kata safi. Safi itu lebih rendah dibandingkan jahil. Dalam bahasa Arab ada jahil, ada safi.
Kalau jahil itu orang yang tidak punya ilmu, tapi kalau dia belajar dia bisa mengerti, dia bisa paham. Tapi kalau safi itu memang IQ-nya yang kena di bawah rata-rata, idiot. Mereka mengatakan sahabat Nabi bukan jahil tapi safi, sufaha, orang-orang yang memang rendah akalnya, orang-orang yang memang rendah IQ-nya, orang idiot. Tak mungkin kami, kata orang munafik, akan beriman seperti orang-orang idiot itu, orang-orang yang rendah akalnya. Mereka menjatuhkan kehormatan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka Allah langsung balas, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka itulah sebenarnya orang yang bodoh, orang yang bodoh dan tidak tahu kebodohan dirinya. Disebut dengan safi, disebut dengan jahil murakkab, jahil yang kuadrat, bodoh, tak tahu kebodohan dirinya. Mereka itulah orang-orang yang sufaha, orang-orang yang sebenar-benar bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi karena kebodohan mereka, mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwasanya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi kalau mereka berkumpul dengan setan-setan mereka, berkumpul dengan sesama orang munafik, berkumpul dengan orang Yahudi Madinah, berkumpul dengan orang-orang kafir Quraisy, mereka berusaha meyakinkan orang-orang kafir itu, inna ma'akum, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya bersandiwara, kami hanya berolok-olok. Itu sifat orang yang munafik. Muzabzabina baina dzalik, tidak teguh pendirian. La ilaha ula wa la ilaha ula, tidak ke pihak kanan orang beriman dan juga tidak ke pihak kiri orang-orang kafir. Jadi orang munafik itu berdusta kepada keduanya. Mereka berdusta kepada orang beriman, mereka juga berdusta kepada orang-orang kafir, teman-teman mereka. Mereka pun juga punya kepentingannya khusus. Mereka hanya memanfaatkan orang beriman untuk kepentingan mereka. Mereka juga memanfaatkan kepentingan mereka, memanfaatkan orang-orang kafir yang mereka tipu. Jadi mereka sendiri ingin maju, ingin menghancurkan Islam dengan cara mereka sendiri, hanya memanfaatkan orang beriman dan orang kafir agar mau setuju dengan mereka. Ini Allah jelaskan dalam surat An-Nisa, alladzina yatarabbasuna bikum. Orang munafik itu adalah orang-orang yang mutarabbis, orang yang menunggu momen siapa yang hebat, siapa yang menang. Fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum. Ketika dalam peperangan orang beriman yang menang, mereka datang kepada orang yang beriman. Alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Kami juga ikut berjihad, kami juga berhak mendapatkan harta rampasan perang. Kami juga orang yang beriman. Ketika perang Badar, perang Hunain, perang-perang yang dimenangi oleh umat Islam, orang-orang munafik akan pergi kepada umat Islam. Fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam na'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwid 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Namun ketika sebaliknya, ketika orang muslim kalah seperti perang Badar, perang Uhud, umat Islam kalah melawan orang kafir, maka orang munafik diam-diam pergi kepada orang kafir. Alam nastahwid 'alaikum, kami juga bersama kalian. Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami memberitahukan strategi bagaimana kalian bisa mengalahkan orang-orang Islam. Mereka pergi kepada siapa? Pihak yang kuat. Kalau orang beriman yang kuat, mereka pergi kepada orang beriman, menjadi orang beriman. Ketika orang kafir yang kuat yang menang, mereka pergi kepada orang kafir, memanfaatkan orang-orang kafir tersebut. Dan juga dalam sebuah ayat dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman, alam tara ila alladzina nafaqu
يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana orang-orang munafik itu bekerja sama dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab? Apa kata orang munafik? Wahai orang-orang ahli kitab, bergabunglah bersama kami. Kalau kalian dikeluarkan dari kota Madinah, kami akan keluar bersama kalian. Kalau kalian diserang oleh orang-orang Islam itu, kami akan membantu kalian. Kalau kalian diperangi oleh Muhammad dan para sahabatnya, kami ikut berperang bersama kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah menjadi saksi mereka juga berdusta. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Seandainya orang-orang kafir sekutu munafik tadi diusir dari kota Madinah, mereka tidak akan keluar dari kota Madinah. Wala in qutilu la yansurunahum. Seandainya sekutu mereka dari orang kafir diperangi, mereka tidak akan bantu. Wala in nasaruhum la yuwallunna al-adbar. Kalaupun mereka akan bantu, mereka bantu sebentar saja, kemudian mereka akan melarikan diri. Jadi orang munafik berkhianat kepada orang beriman dan juga berkhianat kepada orang-orang kafir sekutu mereka, memanfaatkan kedua belah pihak untuk kepentingan pribadi mereka. Ya, orang beriman menang, mereka pergi kepada orang beriman. Orang kafir yang menang, mereka pergi kepada orang-orang kafir. Terwujud ketika perang Bani Qainuqa', Bani Quraidah, puncak di perang Khaybar, orang-orang Yahudi diusir semuanya dari kota Madinah. Adakah orang munafik yang pergi? Tidak ada. Orang munafik semuanya masih tetap tinggal dan main di kota Madinah. Mereka hanya menyebutkan janji-janji palsu mereka kepada orang-orang Yahudi, sekutu-sekutu mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Mereka berolok-olok di kehidupan dunia, Allah pun membalas olok-olok mereka. Bagaimana cara Allah membalas olok-olok mereka di kehidupan dunia? Mereka ketika meninggal dunia tidak disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat nanti mereka juga diolok-olok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan? Ketika menyeberang sirat, orang beriman Allah berikan cahaya, orang munafik tidak Allah berikan cahaya. Mereka semuanya terjatuh dalam neraka Jahannam. Yang ketiga, bagaimana Allah mengolok orang munafik? Orang munafik mendapatkan neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah, di kerak-kerak neraka. Walan tajid lahum nasira. Mereka tidak akan ditolong, tidak akan dikeluarkan dari api neraka, karena mereka menipu Allah, menipu orang beriman, bahkan menipu teman mereka sendiri dari orang kafir. Akhirnya di dunia mereka tidak disolatkan oleh Nabi, di sirat mereka terjatuh, dan di neraka mereka mendapatkan azab yang paling besar, lebih besar dibandingkan orang-orang kafir yang asli. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka terombang-ambing dalam kebingungan dan kesesatan yang mereka yakini. Ulaika alladzina ishtarawul dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang menjual hidayah yang ada pada diri mereka dengan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka perniagaan mereka tidak akan pernah beruntung, dan selama-lamanya mereka tidak akan bertaubat, tidak akan mendapatkan petunjuk kalau mereka tidak mau sadar dengan perbuatan-perbuatan yang telah mereka kerjakan. Allah a'lam bishawab. Inilah kajian kita pada pagi ini, Al-Baqarah ayat 11 sampai 16, lanjutan pembahasan orang-orang munafik. Silakan kalau ada Bapak Ibunya.